Polres Metro Bekasi Kota rilis terkait pagi ini adanya ditemukan mayat di Sungai Kali Bekasi di daerah Mekarsari, Bekasi Jaya, yang mana mayat tersebut telah dilakukan pemeriksaan di TKP, kemudian juga di Rumah Sakit Kramat Jati, dilakukan otopsi. Ini berkaitan dengan pelaku pencabulan yang kemarin pada saat tanggal 31 Desember tersangka diamankan, kemudian diperiksa oleh penyidik PPA. Pada saat itu sore hari, rekan-rekan juga masih di sini, kegiatan gelar pasukan itu diberi makan, kemudian borgolnya dilepas, izin ke kamar mandi untuk cuci tangan, terus makan, melarikan diri melalui plafon. Tanggal 31 malam dilakukan pencarian, kemudian kemarin tanggal 1 kami tetap melakukan pencarian. Ternyata tadi pagi tanggal 2, hari ini tanggal 2 ditemukan telah menjadi mayat. Ini baju pada saat ditemukan dipakai oleh pelaku, masih pakai baju tahanan. Kemudian di tangan kiri jenazah tadi masih melekat borgol. Ini pelaku terkait dengan perkara pencabulan dimaksud pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ini guru ngaji apa yang marbot itu? Pencabulan yang mana ya, Pak? Ini yang kejadian di WC umum di Jalan Cut Mutia, yang mana pada saat kejadian yang bersangkutan atau pelaku menjanjikan uang Rp5.000, kemudian membawa korban ke WC umum di daerah Jalan Cut Mutia itu, kemudian memaksa untuk melakukan oral, kemudian melakukan sodomi terhadap korban. Pemulung berarti ya, Pak? Yang bersangkutan adalah pemulung dan tidak mempunyai identitas. Ini harus kita dapat daripada hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Pak, ini kan saat kejadian itu sore hari, di mana hari. kondisi di Polres juga ramai ya? Iya. Itu bagaimana saat pengawasan di dalam ruang PPA itu? Jadi di ruang PPA ada beberapa penyidik, memang sedang bekerja semua. Kemudian status yang bersangkutan sebelum 1x24 jam masih dilakukan pemeriksaan hasil tangkapan. Nah di situ masih diborgol, dalam kondisi diborgol, kemudian diberi makan. Diberi makan, otomatis penyidik membuka satu tangannya dari borgol tersebut, kemudian yang bersangkutan izin ke kamar mandi untuk cuci tangan. Nah ini bukan berlangsung di rutan atau di ruang tahanan, tapi berlangsung di ruang pemeriksaan. Dari kamar mandi tersebut yang bersangkutan menjebol plafon, kemudian lari ke belakang Polres. Di belakang Polres ini ada Kali Bekasi yang seperti rekan-rekan ketahui cukup deras airnya karena pertemuan dua sungai antara Sungai Cekes dan Sungai Cilengsi. Nah ini kejadiannya pada saat yang bersangkutan izin kamar mandi, tangan masih selesai makan, akan mencuci tangan. Yang bersangkutan masuk kamar mandi, kemudian naik ke atas. Tidak ada alat bantu, yang bersangkutan murni dengan tangan sendiri. Dan saat ini pun dari pihak penyidik yang melakukan pemeriksaan, melakukan pemborgolan ataupun melepas borgol untuk kepentingan memberikan konsumsi kepada makanan kepada pelaku, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Irwasda dan oleh Propam Polda Metro Jaya. Dari atas plafon itu langsung loncat ke kali atau gimana? Mungkin di antara rekan-rekan pada saat sore itu juga ada di lokasi ya. Kita sama-sama mencari karena sudah maghrib, gelap. Kita cari terus mulai dari Polres sampai ke ujung jembatan yang paling dekat itu di daerah di belakang rumah sakit RSUD. Kita sisir sampai berulang-ulang, besoknya kita sisir lagi, memang tidak ditemukan. Kemudian kita juga setelah melakukan pencarian di luar ini, di luar lokasi tersebut, menyebar foto dan informasi, ternyata yang bersangkutan kalau melihat kondisi jenazahnya, penyebab kematian memang adalah karena tenggelam, kemudian kulit yang sudah terbakar, kemungkinan memang dari malam itu sudah masuk ke air. Pak, SOP-nya berarti pengawasannya kurang melekat berarti? Kurang melekat di dalam kamar mandi, dilepas. Pak, saat Di kamar mandi itu memang plafonnya sudah jebol atau? Tidak jebol, dijebol. Memang dijebol. kan artinya berisik ya, Pak, saat menjebol itu, Pak. Sementara di dalam ruang SPK kan ada orang kan, Pak, PPA itu, Pak. Di ruang SPK kebetulan banyak orang. PPA. Memang itu ruang bersama, jadi mejanya bersamaan, ruang besar, sehingga Kedengaran apa gimana, Pak? pada saat menjebol tidak terdengar dari kamar mandi, terdengar setelah
yang bersangkutan naik ke atas plafon, kemudian ada menginjak plafon daripada kantin sebelah di belakang Polres. Dari situ orang ada saksi yang melihat, "Wih, kamu mau kemana?" Lalu kita semua mengejar. Pak, dalam 1 kali 24 jam memang sudah bisa dipakaikan baju tahanan, Pak? Kemarin kebetulan sudah sudah dilakukan penangkapan, kemudian kemarin berkaitan dengan adanya rilis akhir tahun digabungkan sehingga dipakaikan baju tahanan. Bentuk pengawasannya ke depan seperti apa sih Pak? Ya. Setelah kejadian ini bentuk pengawasannya ke depan? Tentunya kita akan memperbaiki sistem daripada pemeriksaan, SOP-nya akan diketatkan kembali. Kemudian juga pengamanan terhadap ruang penyidik tidak akan membatasi, tidak semua orang bisa leluasa masuk keluar masuk sehingga mengganggu konsentrasi ataupun ketenangan dan keamanan daripada pemeriksaan. Baik rekan-rekan, ada lagi? Pusatnya masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Pak, itu dikit Pak, yang diperiksa sama Irwasum berapa anggota Pak? 3 personil. Dari Bukan SUM, dah. Irwasda. ya. PPA semua ya, Pak? PPA Ya, semua. PPA semua. Ada perwiranya Pak? Ada 1 orang kanitnya. Hmm.